Apalagi kalau bisa kita jaga puasa, jaga tahajud, jaga ibadah, dan juga jaga akhlak. Itu luar biasa. Mantap. Luar biasa keagungan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu kita niatkan, dan apapun yang kita hadapi, anggaplah ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian agar bisa Anda tahu siapa yang terbaik amalan. Buat apa Allah uji? Supaya terlihat siapa yang terbaik, siapa yang paling sabar, siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling ridha. Kalau tidak diuji, tidak ada bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, mengatasi masalah jemaah sekalian, jangan menghadapi dengan kekerasan. Walaupun bisa selesai masalah, tapi membuat hati sakit. Milihlah kata yang halus, yang baik. Termasuk ibu-ibu menghadapi suami yang barangkali tidak nyambung dengan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan Anda selalu membalas dengan kasar, tapi selalu beri yang terbaik dan selalu berdoa. Ya Allah, berilah hidayah. Ya Allah, berilah petunjuk. Ya Allah, jadikan beliau bertanggung jawab. Ya Allah, jadikan beliau kasih sayang. Orang yang benar-benar memberi perhatian kepada kami, kepada anak kami, dan bertanggung jawab nafkah dan urusan keluarga kami. Itu ikhtiar kita, doa. Kalau memang sudah di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jodohnya seperti ini, ya bakal seperti ini. Yang bisa merubah nasib dan takdir hanya doa. Makanya jangan berhenti berdoa. Habis Anda berikhtiar dan ada yang merasa sudah tidak kuat, tidak bisa tahan. Itu pilihan atau solusi dalam agama, boleh minta cerai. Itu solusi, bukan sesuatu yang tidak boleh. Ada orang, kalau katanya minta cerai, tidak bakal masuk surga. Kata siapa? Kalau benar-benar, sebagaimana saya jelaskan, ibu sudah sabar, sudah doa, sudah ikhtiar, sudah memimpin nasihat, tapi tetap tidak ada perubahan sama sekali, dan masih bisa sabar, saya usulkan sabarlah. Tapi kalau ada orang tidak bisa sabar, bahkan ada yang merasa lebih baik saya mati, kenapa susahkan diri? Lepas. Karena inti daripada rumah tangga hidup bahagia. Kalau kehilangan kebahagiaan buat apa? Banyak orang yang sudah bisa berpisah walaupun anaknya sudah 10. Jadi jangan ada orang berkata, oh demi anak, demi anak. Itu bahasa yang menurut saya tidak tepat. Sebenarnya anak itu bisa diurus, bisa dijaga, dan bisa diperhatikan. Tapi yang lebih utama adalah kita merasa harmonis, sakinah, mawaddah, rahmah dalam rumah tangga. Karena kalau tidak ada hubungan baik antara suami istri akan mempengaruhi kepada anak. Walaupun kita bertahan, tapi anak kita nanti menjadi sakit. Anak kita nanti membuat dia sakit jiwa, sakit hati. Karena dia selalu melihat orang tuanya berantem. Selalu orang tuanya marah. Dan selalu saya nasihatkan, kalau terpaksa Anda memarah sama suami atau istri, jangan di depan anak-anak. Jangan di depan anak-anak. Apalagi kalau bisa ditunda amarahannya sampai malam. Biar semuanya anak tidur, masuk kamar sendiri dan bicara baik-baik. Sudah akan diselesaikan masalah. Wallahi tidak ada masalah, pasti ada jalan keluar. Tapi kita mau atau tidak jalan keluarnya. Itu persoalannya. Banyak ujian yang saya hadapi dalam rumah tangga. Tapi selalu yang membuat kami bahagia, selalu saya sepakat sama istri, selalu mencari jalan keluar. Selama ada masalah, pasti ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau ada satu kesusahan, berarti ada dua jalan kemudahan. Itu yang saya sudah yakini saya sama istri saya. Dan alhamdulillah tidak pernah ada masalah, kami cepat bisa mengatasinya.
dan tidak berlama-lama supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apapun sikapnya, apapun prinsipnya, apapun kejadiannya, makanya jamaah sekalian, kembalilah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad, jaminan darajat yang tinggi di dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, darajatnya orang yang mulia akhlaknya bisa tercapai lebih tinggi daripada darajatnya ahli puasa dan ahli tahajud. Ahli puasa sama, padahal kita tahu pahala puasa begitu besar, pahala tahajud begitu tinggi, tapi jauh lebih tinggi daripada dua-duanya adalah orang yang mulia akhlaknya. Contoh, kalau ada orang suka puasa, suka tahajud, tapi tidak baik akhlaknya. Ada satu orang tidak puasa, tidak tahajud, tapi baik akhlaknya. Jauh lebih mulia di sisi Allah yang baik akhlaknya. Apalagi kalau bisa kita jaga puasa, jaga tahajud, jaga ibadah, dan juga jaga akhlak. Itu luar biasa, mantap. Luar biasa keagungan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu kita niatkan. Dan apapun yang kita hadapi, anggaplah ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menuji kalian agar bisa anda tahu siapa yang terbaik amalan. Buat apa Allah uji? Supaya terlihat siapa yang terbaik, siapa yang paling sabar, siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling ridha. Kalau tidak diuji, tidak ada bedanya sama kita. Tidak ada di antara kita berbeda-beda. Semua sama di sisi Allah. Tapi apa yang membuat kita punya kelebihan? Ujian. Ketika datangnya ujian, Allah melihat. Ada namuk, marah, tidak ridha, tidak ikhlas. Ada satu lagi, sabar, ikhlas, ridha. Kata Allah, ini lulus. Itu dapat keuntungan. Berarti ketika ada ujian, bukan Allah ingin menyakiti kita, tapi Allah ingin menunjukkan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah sekalian belajar sabar dan menunggu kemudahan ketika sedang susah. Menunggu jalan keluar ketika kita menghadapi ujian. Kesabaran itu dan menunggu adalah ibadah tersendiri. Contoh, kita lagi ada masalah dan kita sudah berupaya menunggu jalan keluarnya. Ada jalan keluar, tapi belum waktunya. Masih dalam proses. Berarti kita butuh tunggu. Tunggu berapa lama? Bisa 1 bulan. Bisa 2 bulan. Bisa 1 tahun. Kita menunggu sampai selesai proses. Baru akan kita dapat terbuka jalan keluarnya. Anda menunggu seberapa pun lamanya, selama Anda tunggu itu terhitung sebagai ibadah. Intidharul faraji ibadah. Menunggu datangnya kemudahan dan pertolongan Allah itu ibadah sendiri. Berarti Anda dapat pahala karena tunggu, Anda dapat pahala lagi sabar, dan Anda akan syukuri ketika datangnya kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri satu cerita. Mau kan cerita? Ibu-ibu senang cerita. Saya menemukan satu keluarga. Ketika habis pulang sekolah, itu terjadi di kota Madinah, di masa saya sekolah. Saya menemukan seorang tunanetra sedang berdiri di pinggir pintu sekolah, gerbang sekolah. Saya perhatikan, dan qadarullah, saya juga sedang menunggu ayah saya jemput untuk pulang sekolah. Ternyata Allah takdirkan ayah saya pun telat. Dan tunanetra pun di samping saya juga sendirian.
menarik perhatian saya, membuat saya mendekat dan ajak bicara. Kamu tunggu siapa? Saya tunggu ayahku, kata. Ayahnya kepala sekolah di salah satu sekolah, tapi yang posisinya cukup jauh. Nampaknya ada mendadak rapat atau apa urusan, dah bisa datang. Di waktu itu belum ada handphone, belum ada HP untuk bisa ditelepon. Menanya, di mana? Lagi di mana? Sama-sama kita tunggu. Cukup lama, hampir 1,5 jam. Siang hari, panas. Saya berkata sama beliau, rumah kamu dekat enggak? Ya, dekat. Mau enggak saya antar? Ya, boleh. Seberang rumahnya. Jadi sekolah ini tinggal kita seberangi jalan, ada jalan raya, kemudian kita bisa ke rumahnya. Kata beliau, rumah saya dekat, tinggal hanya seberang jalan di belakang gedung yang di depan kita, pasti pinggir jalan rayanya. Saya langsung berkata, tapi nanti kamu tunjukkan ya, tunjukkan jalan ya. Beliau ketawa. Masa saya buta yang tunjukin jalan? Pas begitu saya dampingi, subhanallah ibu-ibu. Wallahi orang tunanetra itu jauh lebih faham jalanannya daripada saya yang bisa lihat. Kanan, kiri, awas ada lubang, ada ini, masuk gang, sampai ke gedung rumahnya. Ada beberapa lantai seperti apartemen. Begitu kita masuk, awas ada tangga 3. Kita jalan. Ada lagi tangga 1 kecil. Kita naik. Ada lift, buka pintu. Bencet nomor sekian. Pas kita naik, pas begitu keluar ke arah kanan. Sampai di mana bandnya rumah itu dia tahu. Posisi di sini. Nah, begitu ibunya buka. Dan dia masuk di belakang pintu. Karena diharapkan pakai cadar. Dia tidak tunjukkan diri, tapi dia berbicara sama saya di belakang, dari belakang pintu. Terima kasih Allah, kami tadi kekhawatiran, anak kami telat, suami juga sibuk, tidak bisa ditelepon, karena dia mau telepon ke sekolahannya. Alhamdulillah bersyukur Anda bisa bawa anak kami di sini. Dan maksa-maksa untuk saya diajak masuk. Temani karena suaminya sedang dalam perjalanan mau pulang. Maksudnya diajak makan siang. Kalau orang Arab makan siang sampai sore. Kalau makan malam jam 12 malam. Makan subuhnya jam 10 pagi. Dan ini semua alhamdulillah berubah ketika saya sudah di Indonesia. Makan subuh habis subuh, makan siang habis zuhur, makan malam habis isya. Dan kalau sudah malam sekali, sudah tidak makan dan tidak minum, sambil insyaAllah istirahat. Jadi, ketika saya diajak masuk, dan temani ada satu ruangan buat tamu, ada satu kejadian membuat saya sangat terkejut. Beliau yang tadi saya antarin, dia mengajak adiknya. Ada 3 saudara. Yang sama saya itu usianya kurang lebih 19-20. Ada yang satu lagi adiknya 16. Ada yang satu lagi adiknya kurang lebih 10 tahun. Ada yang satu lagi 6 tahun. 3. Ketika beliau ajak, ini kenalan saudara saya, adik-adik saya. Pas begitu salaman, ternyata jemaah sekalian, semuanya tunanetra. Semuanya buta. Di saat itu, jujur saja jemaah sekalian, beberapa waktu lalu, waktu kejadian ini, saya ada sedikit stres. Ada masalah lah gitu. Namanya anak muda kan. Maunya ini, maunya itu, tidak dapat, tidak semua serba ada. Pas begitu saya melihat mereka, saya merasa malu sama Allah. Ternyata selama ini banyak nikmat yang kita dapat. Ternyata di sisi lain atau di keluarga yang lain, semuanya diuji oleh Allah. Bukan satu, semuanya. Hanya yang selamat dalam anggota keluarga itu hanya suami istri. Ternyata keluarga mereka keluarga besar 7 orang. 4 laki-laki dan 3 perempuan. Dan semuanya tunanetra. Semuanya buta. Tapi ketika saya bertemu dengan ibunya dan dia berbicara sama saya dari belakang pintu,
Subhanallah, tersentuh hati saya karena dia tidak pernah melepas daripada ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuba kejadian ini cerita di masa sekolah, SMP, sampai sekarang, Alhamdulillah hubungan saya dengan mereka baik. Cuman hanya saya sekali antar menjadi sahabat akrab. Dan semua keluarganya ini 7 orang, yang laki maupun perempuan, beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara wisuda, mereka tamat 30 juz hafal Al-Quran. Kata ibu, kadang ada muncul rasa sedih ketika melihat anakku keadaannya begini. Tapi saya sekarang bangga sekali. Terlupa ujian anak-anakku buta. Karena mereka sudah menjadi penghafal Al-Quran. Memang buta di dunia tidak bisa melihat. Tidak bisa baca Quran dengan mata sendiri mempandangi Al-Quran. Tapi insya Allah di hari kiamat, dia akan menjadi saksi baik untuk kedua orang tuanya. Dan akan bisa melihat dengan jelas dan terang jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, kita bersyukur. Kita masih banyak belum bersyukur. Menurut saya terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat orang tua, nikmat kita masih bisa bergerak ke mana saja pergi. Nikmat aman di negeri kita, alhamdulillah bisa pulang ke mana-mana. Bisa pergi ke mana-mana, menghadiri majlis ta'lim, tidak ada yang mengganggu kita, tidak ada yang menyakiti kita, tidak ada yang mencuri atau mengambil hak kita. Kita merasa aman, nikmat, melaksanakan ibadah. Ada yang diberikan karunia bangun tahajud di tengah malam, wallahi itu nikmat ibu-ibu. Jangan ada yang merasa itu kehebatan kita atau kelebihan kita. Wallahi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa beramal, donasi, beri nafkah, beri sedekah di mana-mana. Wallahi itu karunia, bukan karena kita punya uang. Bukan karena kita punya kelebihan. Ketika diberikan kemudahan bisa umrah, wallahi itu karunia, bukan karena kita bisa daftar untuk umrah. Bukan karena ada travel di mana-mana kita bisa ikuti mereka. Kalau kita bisa haji, wallahi itu karunia dari Allah, bukan karena kemampuan dan kehebatan kita. Banyak, terlalu banyak nikmat Allah. Kalau kadang saya duduk sendiri menghitungkan dan muhasabah diri betapa nikmat Allah yang ada di keliling kita, di sekitar kita, wallahi rasa malu. Tak sanggup. Tak sanggup untuk mensyukurinya semua. Ada ujian, tapi kalau kita berfikir dengan mata dan akal yang sehat, mana yang lebih banyak, ujian atau nikmat? Jauh lebih banyak nikmat. Tapi kenapa kita manusia suka lupa? Pas ada ujian kita baru marah dan tidak terima. Ketika ada nikmat, tak pernah ada manusia berkata, ya Allah saya tidak pantas mendapatkan nikmat itu. Tapi ketika diuji, ya Allah saya tidak pantas diuji. Itulah manusia. Makanya Allah sebutkan manusia di dalam Al-Quran, manusia amat bodoh dan amat zalim. Maksudnya apa amat bodoh dan amat zalim? Ya perilakunya. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dia merasa dirinya hebat dan dia lupa itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya belajar jamaah sekalian selalu ucapkan alhamdulillah. Yang lebih indah ucapan alhamdulillah, kita masih berkenan memuji Allah dalam segala pujian ketika kita menghadapi musibah, ujian. Makanya ada hadis Rasulullah SAW. Ketika ada seorang diuji dengan salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Apa itu ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya. Allah turunkan malaikat. Unzuru ma qala abdi. Malaikatku, lihatlah apa ucapan hambaku ketika saya uji dengan ujian kematian. Malaikat menjawab, hambamu ya Allah berkata, hamadaka wastarja'. Maksudnya apa? Hamadaka wastarja'. Mengucapkan alhamdulillah, inna lillah, wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah kepada malaikat, ibnu li'abdi baitan fil jannah, wa sammuhu baital hamd. Bangunlah di dalam surgaku istana dan berikan nama istana itu
nama Alhamdu. Ini khusus pahala dan keistimewaan yang Allah sediakan yang mampu mengucapkan Alhamdulillah ketika menghadapi musibah. Sebelum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Baru inna lillahi wa inna ilaihi. Ada berita yang tidak menenangkan hati. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan berbicara macam-macam. Wallahi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau anda berkenan ucapkan kata ini, langsung akan turun rahmat Allah di dalam hati kita. Akan terasa tenang, biarpun musibahnya cukup besar. Akan Allah berikan segera dalam jalan keluarnya. Tapi belajar mengucapkan Alhamdulillah. Khususnya ketika menghadapi musibah.